Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Dia Sumayanti dalam kajian mengenai entrepreneurial strategy. Jadi kita ketahui bersama bahwa entrepreneurial strategy ini adalah gabungan antara jiwa kewirausahaan kita yang dikaitkan dengan manajemen strategik. Nah, kita akan membahas mengenai yang kemarin kan sudah strategi pemasaran dan sebagainya. Sekarang kita akan berbicara mengenai strategi entrepreneurial, ya, yaitu mengalahkan ego kita, ya. Nah, pasti tujuannya gitu ya kita mempelajari ini. Tujuannya adalah yang pertama mengetahui ya bagaimana menjadi micromanager. Maksudnya micromanager ini adalah ketika kita menjadi wirausaha itu kan yang pertama kita self employee ya, kemudian kita sudah mulai berkembang gitu kan, kemudian merekrut karyawan gitu kan, 1 atau 2. Nah, itu adalah micromanager ya, merekrut misalkan 1 atau 2 karyawan, terus kemudian berkembang sebagai suatu organisasi yang kompleks ya. How to manage your organization ya. Nah, bagaimana memanage ego kita ya? Yang pertama itu kita bagaimana agar seimbang ya, menyeimbangkan antara ego kita dengan employee ya, karyawan kita gitu ya, atau ego kita dengan tujuan organisasi dan sebagainya. Nah, yang kedua, Stephen Warning yang bisa yang bisa menjatuhkan ya micromanager itu ya. Nah, yang ketiga adalah apakah organisasi itu kita kejar organisasi itu atau organisasi yang mengejar-ngejar kita gitu ya. Nanti kita akan membahas itu apa maksudnya. Kemudian yang keempat adalah 5 cara bagaimana kita mempromosikan accountability dalam bisnis. Jadi accountability itu penting dalam bisnis karena sistem kita kan harus ada cash flow dan sebagainya ya, tentang akuntansi dan sebagainya ya. Dan accountability itu berguna untuk misalkan kita akan mengambil suatu pinjaman atau mengambil suatu tender dan sebagainya yang menyatakan bahwa kita itu adalah perusahaan yang benar gitu ya, benar dan amanah gitu ya. Nah, kemudian ini ya memaintain a delicate balance. Itu maksudnya adalah bagaimana kita memposisikan keseimbangan ya antara tujuan organisasi dengan tujuannya si tenaga kerja. Jangan sampai ya kita kayak kerja rodi terusan kerja tanpa memberikan apresiasi atau tanpa mengerti kebutuhan dari pekerja kita. Jadi kerja jargonnya kerja, tapi untuk dalam hal kompensasinya nggak ada gitu ya, itu jangan ya. Jadi tujuan organisasi itu penting ya, jadi bagaimana menyeimbangkan antara kinerja dengan tujuan organisasi ya.
Nah, hal yang sangat penting ya dalam menyeimbangkan ini adalah manajer ini yang membutuhkan harus menutup mata ya, maksudnya jangan terlalu patokan dengan ROI atau standar-standar akuntansi gitu ya. Tapi juga itu penting ya, penting sebagai itu, tapi harus mengutamakan juga dengan employee kita tuh bagaimana gitu kan, kondisi kita juga bagaimana. Jadi kita harus membaca keseluruhan dari kinerja ya, tidak hanya dengan kinerja keuangan kita. Nah, relevansinya itu adalah manajer itu sebagai pimpinan ya. Sebagai pemimpin itu kita harus bijak ya, mengetahui ya, mengkomunikasikan ya, memotivasi, mengevaluasi kinerja dari setiap karyawan kita ya. Yang hal ini itu apa ya istilahnya, signifikannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana apa ya, karakteristik dari tenaga kerja karyawan kita ya, karyawan kita, terus kapabilitasnya apa beda dengan yang lain gitu kan. Jadi kita bisa menempatkan the right man and the right place ya. Jadi penempatan posisi, misalkan orang melankolis kayak kemarin kita belajar mengenai karakter ya, karakter orang ya. Misalkan orang melankolis, suka ngitung-ngitung dan sebagainya ya, kita pastilah tugas yang suka ngitung-ngitung dan sebagainya gitu kan. Orang sanguin ya, misalkan di front office atau bagian ya berhubungan dengan komunikasi ya, terus dan lain sebagainya ya gitu. Nah, yang berikutnya adalah memanage ya delegated balance, maksudnya kita harus siapa saja sih yang bisa untuk mendelegasikan atau apa ya, ikut berpartisipasi ya, ikut berpartisipasi atau tugas kita itu diserahkan kepada orang yang tepat gitu ya, mendelegasikan gitu ya. Dan kita harus tahu ya, apakah itu bisa dilakukan saya sendiri atau didelegasikan dengan orang ya. Jadi misalkan kita jangan sampai kalau misalkan dikasihin ke orang semua tugasnya bakal selesai ya. Iya sih, iya selesai, cuman kita harus paham ya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan gitu kan. Jangan mentang-mentang kita jadi bos gitu ya, kita semuanya didelegasikan gitu, delegasikan ya, yang enak-enak buat saya, yang nggak enak buat orang gitu kan. Nanti ya Mbak, terus kompensasinya buat diri sendiri gitu ya. Jadi jangan seperti itu ya. Nah, yang pertama understanding ya, understanding dampak dari budaya ya, budaya. Jadi budayanya kita itu bagaimana, misalkan kinerjanya bagaimana, berangkatnya jam berapa gitu ya, terus pulangnya jam berapa, itu kita harus paham gitu ya. Terus yang kedua, knowing how to give feedback. Jadi kita harus tahu ya bagaimana cara memberikan feedback ya. Apakah cukup dengan, misalkan apakah cukup dengan apa namanya, memo, atau harus datang sendiri atau dan sebagainya. Itu adalah bagian dari budaya ya, budaya.